Untuk materi yang kedua terkait dengan masih tetap kita membahas contoh-contoh dokumen untuk pemenuhan standar akreditasi di bab 2 UKM, baik UKM pengembangan, UKM esensial. Materi yang kedua ini sudah siap. Pak Tri nyambi ya Pak Tri? Iya. Nyambi di puskesmas ya? Ini lagi pas ada acara TPCB di Puskesmas. Oke, siap. Tuh teman-teman semangat ya, kita orang-orang puskesmas juga. Jadi nanti kalau memang harus ada yang didiskusikan. Ini udah 5 menit. 5 menit. Apalagi ini daring. Ya. Oh ya monggo. Sebelum Mas Tri menyampaikan materinya, baiklah saya akan menyampaikan konkretnya Pak Triadi. Triadian Yoyo, SKM MKes, NIP-nya 190041519401002. Mungkin yang perlu dicatat oleh teman-teman nomor HP aja ya. 0822455551970. Limanya 3. Oh, limanya 3. 082245551970. Ya. Pekerjaannya, riwayat pekerjaan dan riwayat terkait dengan akreditasi, beliau UKM banget. UKM banget ya Pak Tri ya. Sejak mulai jadi ASN sampai sekarang, sehingga kita memang bisa lebih open lagi, bisa lebih terbuka lagi untuk membahas terkait penyusunan dokumen ini. Jadi tadi standar sudah disampaikan Pak Tri oleh Bu Dr. Rosi. Kita coba dari mulai standar, kriteria, EP yang dipersyaratkan di setiap EP-nya, setiap kriterianya itu mungkin bisa dibantu untuk contoh-contoh dokumen disesuaikan dengan pokok pikiran, kriteria, sehingga nanti memudahkan teman-teman puskesmas untuk mengisi di DFO-nya beliau, persiapan untuk penilaian akreditasi. Untuk menyingkat waktu, monggo Pak Tri bisa dimulai, silakan. Waktu ya, kita beri waktu sampai dengan jam 2.30 ya Pak ya. 14.30, 1,5 jam, 1 jam nanti buat paparan jenengan, 1,5 jam kita gunakan untuk tanya jawab. Pada beliau silakan monggo Pak Tri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara ya. Suara saya kedengaran? Dengaran jelas. Iya, karena saya ada di beranda di koridor Puskesmas Bokateja Purbalingga ya, sedang ada Monet PPCB. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih Senesia dan Bu Moderator Ibu Dewi Yuliana Satriani, ya, teman lama, baru ketemu lagi nih. Ya, tadi sudah disampaikan kurikulum vitae saya. Rumah saya tapi belum disebutkan ya. Rumah saya di Wonosobo ya. Mungkin ada beberapa teman-teman puskesmas yang kalau berangkat ke puskesmas itu lewat depan rumah saya. Ya, saya akan menyampaikan tentang standar akreditasi bab 2, yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Tadi sudah disampaikan semua dari standar 21 sampai 28, dari kriteria 211 sampai kriteria 281, ada 94 elemen penilaian, tapi nanti tadi sudah disampaikan secara panjang lebar, dijelaskan pokok pikirannya, standarnya, kriterianya, sampai dengan elemen penilaiannya sudah dijelaskan panjang lebar, sangat jelas oleh Ibu Dr. Rosana Medalia. Nanti tugas untuk saya adalah nanti menjelaskan contoh-contoh dokumen untuk khusus yang regulasi. Nah, regulasi, kemudian untuk dokumen telusur nanti akan dijelaskan oleh
Ibu Dr. Uki Widyastuti. Ya, izin share screen moderator. Ya, ini saya. Ya, ini standar dan instrumen akreditasi puskesmas khusus bab 2 ya. Bapak Ibu, berbahagialah teman-teman yang di puskesmas karena merasakan 2 upaya ya sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat serta Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, bahwa puskesmas itu menyelenggarakan 2 upaya, yaitu upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Jadi ini yang tidak dirasakan oleh teman-teman di rumah sakit maupun teman-teman di klinik. Ya, kita ciri khasnya puskesmas adalah salah satunya adalah adanya UKM itu sendiri. Ini saya lewati. Ya, bab 2 penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif, ini juga saya lewati. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Ada 94 elemen penilaian, ada 8 standar, dan ada 20 kriteria. Ini juga sudah, pokok pikirannya sudah. Ya. Nah, dasar hukum ya. Dasar hukum ini saya berikan sekilas ya, karena memang ini nanti penting untuk mendasari kita dalam membuat kebijakan kepala puskesmas. Seperti mulai dari Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, mungkin juga ada undang-undang sebelumnya tentang informasi ya, kemudian Undang-Undang nomor 23 tentang tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sampai dengan ke bawah ini dari peraturan pemerintah, peraturan Menteri Kesehatan, banyak sekali ya ini. Ya, jadi dasar hukum dari UKM itu sangat banyak, sehingga nanti pada waktu teman-teman membuat SOP, kerangka acuan, membuat kebijakan, itu sangat terbantu dengan semakin banyaknya peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang kegiatan kita di puskesmas itu. Dan yang terakhir ini keputusan Direktur Jenderal Yankes nomor HK 02 D 4871 tentang instrumen survei akreditasi puskesmas. Ya. Mohon kalau ada suara-suara yang mengganggu disampaikan ke saya, biar nanti saya menggeser ke ruang yang lebih sepi gitu. Ya, regulasi dalam bab 2. Teman-teman nanti kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang kita persiapkan kan kita semua sudah tahu, yang kita persiapkan dalam menghadapi penilaian akreditasi adalah menunjukkan ya, karena kita sudah membuat, tentu saja kita menunjukkan regulasi dan dokumentasi. Karena kayak yang dilihat kan regulasi, dokumentasi, observasi, wawancara, dan simulasi. Yang dalam bentuk fisik kelihatan bentuk fisik kertas itu regulasi dan dokumentasi. Kalau simulasi bisa kita peragakan, observasi bisa kita tunjukkan ke ruangan-ruangan mana, itu wawancara kita bisa menjawab dengan lesan kepada surveyor. Jadi khusus untuk yang biasanya agak kita juga mudah-mudah susah ya, regulasi dan dokumentasi. Dan kali ini saya kebagian untuk menyampaikan regulasi. Untuk regulasi dalam bab 2, di sini sudah kita lihat ada yang saling kait-mengkait ya. Misalnya kalau nomor 211 elemen penilaian A, ini sebagai contoh, dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan ya. Kemudian SK identifikasi kebutuhan dan harapan, ini memang kita yang bikin ya.
juga SOP-nya. Tapi untuk C 211C itu untuk regulasinya SK indikator kinerja pelayanan UKM yang merupakan bagian dari SK indikator Puskesmas. Jadi itu ada di 161A. 161A nanti diminta di 211C ya, yaitu yang sekarang indikator kinerja pelayanan UKM yang merupakan bagian dari SK indikator kinerja Puskesmas. Nanti diminta juga di 262A, 263A, 264A, 265A, 271B dan 283A. Jadi nanti dengan nanti teman-teman di bab 1 sudah membuat 161A, berarti yang 211C ke bawah ini sudah tidak dibuat lagi. Jadi nanti kita tinggal menunjukkan saja. Itu, kemudian ada lagi. Ini, untuk SK media komunikasi dan koordinasi juga nanti ada yang sama. Itu ada di 112B, ya. Di sana ada SK dan SOP-nya. Nanti diminta di 231A dan 421E. Itu. Kemudian yang di 261A ya, ini juga sama ya, indikator. Kemudian pencatatan dan pelaporan nanti diminta di 261E, 263E sampai dengan 283B. Ini dibuat oleh 124A. Jadi kalau di sana sudah dibuat, kita tinggal ngambil saja. Kemudian yang 262A juga nanti sudah dibuatkan juga. Ini SK tentang indikator. Kemudian 262E ini juga SOP-nya, SOP pencatatan dan pelaporan. Kemudian 263A itu indikator, tidak usah dibuat lagi. Ya, ini banyak sekali ya, banyak sekali ke bawah. Tuh. Nanti tinggal di copy aja, jadi nanti teman-teman tinggal melihat bahwa ada banyak hal yang memang tidak usah kita buat, tapi sudah dibuatkan oleh dan masing-masing elemen penilaian ada yang saling kait-mengkait seperti ini, ya. Tuh. Yang paling nanti membuat lagi paling yang terakhir 284A tentang penilaian kinerja. Tapi kalau penilaian kinerja itu juga jadi satu dengan SK indikator kinerja, biasanya kan ada SK penilaian kinerja, kemudian lampirannya bagaimana penilaian kinerja itu sendiri, kemudian bagaimana indikator apa saja yang dipakai di Puskesmas itu juga bisa. Nah, tapi ini dipisah ya. Ada SK tentang penilaian kinerja sendiri dan ada SK tentang indikator kinerja sendiri. Tuh. Kita masuk ke 211 ya. Di sini ini enggak saya sampaikan lagi, sudah disampaikan oleh Ibu Rosi. Ya, elemen penilaian yang pertama ada dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ada bunyi-bunyian ya, Bapak Ibu? Nggak ada Mas Tri. Oh, nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Ya, oke. Ya, untuk 211A itu regulasinya adalah tengah lerek. Ayo, Bu. Oh, itu mulai ada bunyi. Ambil layah. mohon panitia. Ya. Tolong teman-teman di mute ya. Oke. Ya. SK tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM. Juga regulasi yang kedua adalah SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan UKM. Saya nggak akan menjelaskan bagaimana menyusun SK karena ini kegiatan pertemuan tatap muka melalui Zoom ini kan dilaksanakan 11 kali. Kemarin yang
seri 1, 2, 3, 4 sudah membahas bab 1, di mana di dalamnya termasuk membahas tentang bagaimana kita mengelola tata naskahnya ya. Itu sudah disampaikan oleh Ibu Upi ya, Upi SKMMM. Sehingga untuk tata naskah saya tidak akan menjelaskan. Misalnya ini SK-nya. SK tapi kecil ya. SK identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga individu dan yang merupakan sasaran pelayanan UKM. Ini SK-nya kayak gini, nanti bisa di-copy words-nya. Saya sudah menyediakan ini yang versi words, jadi nanti utuh bisa diganti. Tapi kalimat-kalimat di sini tentu saja harus disesuaikan dengan sikon masing-masing dan karena SK itu kan sakral ya, itu ditandatangani oleh kepala puskesmas masing-masing. Mungkin situasi dan kondisi di masing-masing puskesmas berbeda-beda, sehingga dalam hal diktum-diktumnya pun berbeda dalam hal menulisan kalimatnya itu ya. Lalu ini isinya ya. Ini semuanya saya ambil dari Kepdirjen ya, mengenai instrumen akreditasi maupun PMK nomor 44 tahun 2016 tentang apa coba Bu Dewi, tentang pedoman manajemen puskesmas. Iya, iya, ini yang ke-1, diktum ke-1, identifikasi terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini tipe ya, mau nanti dihapus. Kebutuhan dan harapan masyarakat tentang pelayanan di puskesmas dilakukan dengan cara seperti ini. Ada survei mawas diri, MMD, survei kepuasan masyarakat, buku keluhan dan pengaduan pelanggan, dan lain-lain. Kemudian hasil kegiatan identifikasi ini didokumentasikan dalam buku identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Kemudian dilaksanakan analisis terhadap hasil kegiatan pada diktum kedua ya, diktum kedua ini dengan mempertimbangkan data-data tahun lalu. Jadi nanti hasil dari diktum ke-1 ini digabung dengan data tahun lalu dan data BISPK tahun lalu ya. Nanti dilaksanakan analisis di forum Lokakarya Mini lintas program, yaitu yang bulanan, maupun Lokakarya Mini lintas sektoral yang 3 bulanan. Kemudian hasilnya maka menjadi dasar dalam penyusunan rencana usulan kegiatan tahun depan N+1. Ya. Kemudian ini diktum ke-5 dan ke-6 ini diktum yang biasanya muncul ya di setiap keputusan muncul, yaitu semua pembiayaan bla 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 itu. Ini salah, nanti diganti ya, jangan Kabupaten Pemalang. Ini kemarin saya sampaikan pada waktu workshop dengan teman-teman di Pemalang, nanti di puskesmas setempat ya itu. Tuh. Kemudian untuk SOP-nya, ini SOP-nya bentuknya kayaknya. Kemudian nanti juga di-copy mohon, tapi nanti mohon izin karena tadi ada penulisan yang tidak sesuai dengan tempat, mohon sebelum saya share, saya edit dulu, okay? Jadi nanti lebih netral bagi saya. Ini yang SOP-nya, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat adalah proses menelaah masukan dari masyarakat melalui berbagai media guna mendapatkan rumusan kegiatan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan untuk dituangkan dalam rencana usulan kegiatan. Mungkin redaksional dari teman-teman bisa berbeda-beda, tapi intinya adalah seperti ini. Kemudian tujuannya adalah ya sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Kebijakannya tentu saja putusan Kepala UPDT Puskesmas ya nomor sekian tentang identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, keluarga dan individu yang merupakan sasaran pelayanan upaya kesehatan masyarakat. Referensinya ini Permenkes nomor 44
tentang manajemen puskesmas serta Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Nanti mohon dicek kalau ada yang belum sesuai. Kemudian nanti untuk langkah berikutnya nanti petugas petugas menyiapkan SMT ya, survei kepuasan masyarakat, buku keluhan ya, dan media sosial. Ini menyiapkan medianya. Kemudian setelah itu membuat pengumuman pada masyarakat untuk memberikan masukan melalui media yang sudah ditetapkan. Ya. Ini mirip-mirip dengan SK media komunikasi dan koordinasi juga ya. Kemudian petugas membuat jadwal pembahasan, kemudian sama dengan Kepala Puskesmas bersama-sama dengan PJUKM dan pelaksana melakukan analisis masukan masyarakat ya. Kemudian dengan mempertimbangkan data tahun lalu N-1 ya, kemudian data PISPK juga ya. Kemudian Kepala Puskesmas bersama dengan PJ dan lintas sektoral. Kalau yang nomor 4 ini nanti di Lokakarya Mini bulanan, yang nomor 5 nanti di Lokakarya Mini lintas sektoral. Itu kemudian yang terakhir adalah membuat rencana usulan kegiatan. Itu ini unit terkaitnya PJUKPP, PJUKM, PJ jaringan, PJ manajemen. Ini juga salah ketik ya, kelebihan tulisannya. Itu. Kemudian untuk berikutnya untuk dokumentasi nanti disampaikan oleh Bu Oke. Wawancara juga disampaikan oleh Bu Uki. Kalau wawancara intinya, misalnya kalau berhubungan dengan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, ya nanti penggalian yang diwawancarai Kepala Puskesmas, PJ UKM, Koordinator Pelayan UKM, dan Pelaksana Pelayan UKM. Meliputi penggalian informasi terkait identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Ya, jadi nanti segala hal yang tadi disampaikan di SOP maupun di SK nanti minta dijelaskan oleh Kepala Puskesmas, PJ UKM, dan Koordinator Pelayan UKM. Kemudian untuk yang kedua ini nggak ada R-nya ya. Kemudian yang ketiga nanti langsung yang ada R-nya ya. Langsung ya. Untuk 211C data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis bersama dengan lintas program dan lintas sektor dengan memperhatikan hasil PISPK sebagai bahan untuk pembahasan dalam menyusun program kegiatan yang berbasis wilayah kerja. Nanti regulasinya ini SK indikator kinerja pelayanan UKM. Indikator kinerja pelayanan UKM itu bagian dari SK indikator kinerja Puskesmas yang ada di 161A. Ya. SK di 161A nanti dirujuk oleh 261A, 263A, 265. Ini bukan 2 ya, mungkin B ya, 265B, 411A, 421A, 431A, 441A, 451A, dan sebagainya ya. Ini sudah nanti teman-teman bisa ngecek sendiri di workbook yang sudah disusun oleh Dr. Cahyono. Ini kemudian SK-nya seperti ini. Biasanya kadang-kadang teman-teman UKM, wah kita belum memiliki karena yang di bab 1 belum membuat, atau mungkin sebaliknya ya. Jadi nanti saling mengisi. Jika memang di bab 1 belum ada, nanti mereka juga bisa kita buatkan. Kemudian tentu saja bukan kita buatkan, tapi kita berdiskusi bersama. Barangkali yang sempat ngetik SK itu dari UKM juga nggak masalah kalau kita ketikkan. Ini contohnya SK-nya. SK indikator kinerja Puskesmas tahun 2022. Ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Iya, di sini. Ini menimbang mengingat ya bahwa dalam rangka peningkatan upaya pelayanan kesehatan yang bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas membutuhkan acuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan. Bahwa untuk membangun sistem
pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, terpadu, ya, dan berkesinambungan diperlukan adanya indikator kinerja puskesmas. Ya, yang seperti biasa ya, begitu ada A, B, C, maka bahwa A dan B itu sebagai pertimbangan untuk menetapkan keputusan kepala puskesmas. Ya, oke. Mengingatnya sudah biasa, ya. Ini memutuskan. Ya. Kesatu, memutuskan indikator kinerja puskesmas Sungai Bening sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Ya. Kemudian yang kedua, indikator penilaian kinerja puskesmas sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri dari ini. Ketiganya semua anggaran. Ya. Nanti ini tolong nanti saya izin saya ganti dulu ya sebelum di-share ke teman-teman bahwa ini masih Kabupaten Pemalang. Ini untuk kemarin, untuk workshop kemarin. Ya. Itu jadi SK indikatornya seperti ini. Nanti kalau pengen lihat yang lebih lengkap, nanti barangkali di sesi terakhir ya, karena yang lebih lengkap ada di Word. Jadi saya harus keluar dari screen ini, masuk ke Word, nanti keluar lagi, masuk ke sini. Jadi mungkin nggak begitu efektif. Itu kemudian 211C dokumentasi nanti lewat masuk ke ini D dokumentasi RUK ya. Ya. Ke 212 perencanaan terpadu pelayanan UKM. Ya. Saya nggak menyampaikan ini lagi, sudah disampaikan oleh Bu Rosi. Elemen penilaiannya ada 3, ya. Ada RUK dan RPK Puskesmas, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bersumber dari swadaya masyarakat dan sudah disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Ya, nanti untuk yang bukti-buktinya nanti disampaikan oleh Ibu Uki. Untuk yang A ini ada SK Kepala Puskesmas tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada SOP tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan ada KAK kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Yang akan saya sampaikan adalah SK dan SOP-nya. Kalau AK-nya teman-teman sudah biasa, nih, bagaimana membuat kerangka acuan, itu juga teman-teman kemarin sudah tahu, ya, sudah dijelaskan di materi tentang tata naskah. Itu. Ini SK-nya mungkin kurang jelas dibaca, bahkan meskipun kita sama-sama menghadapi laptop ya, apalagi yang layarnya kecil. Itu kemudian ini keputusan Kepala Puskesmas Sungai Bening ya, tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat ya. Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja, setiap pelaksana kegiatan, koordinator pelayanan dan penanggung jawab UKM wajib memfasilitasi kegiatan yang berwawasan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf A, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas ya tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Ini konsiderannya, kemudian ini isinya. Ini saya ambil penuh dari PMK tentang pemberdayaan masyarakat ya. PMK-nya tahun 2019. Saya lupa nomornya. Ya. Ke-1, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, yang selanjutnya disebut pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif
serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Strateginya ini A, B, C, D, E, F, G. Ya. Ini juga saya ambil dari PMK tentang pemberdayaan masyarakat, juga ini seiring sejalan dengan Kepdirjen tentang instrumen akreditasi. Ya, itu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat, kemudian pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Yang D, penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. Yang E, peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. Yang F, peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal, serta yang G, ada integrasi program kegiatan dan atau pelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada dan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat. Ya. Jadi tadi ditanyakan bagaimana sih kesepakatannya, ya? Bagaimana kesepakatan antara mungkin antara puskesmas dan masyarakat itu sendiri, itu nanti disampaikan berikutnya. Kemudian ini tahapan-tahapannya sudah ada. Ini juga nanti ini menginspirasi untuk pembuatan SOP-nya, ya, tahapan-tahapannya. Ya. Kemudian kegiatannya ini juga sudah disebutkan di PMK itu, kegiatan pemberdayaan masyarakatnya ini. Jadi ini meliputi semua UKM esensial maupun UKM pengembangan, ya. Dari KIA, usia sekolah dan remaja, usia produktif, usia lansia, lanjut usia, siaran kerja, gizi, lingkungan, penyakit menular dan tidak menular, kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kemudian krisis kesehatan, serta kegiatan yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak disebutkan di sini. Ini bentuknya, bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian fasilitasinya ada di Diktum 6, ya. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Ini berupa apa saja nanti. Jadi nanti ini juga memandu puskesmas untuk kalau melakukan fasilitasi adalah seperti ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yang 7 dan 8 seperti biasa tentang pembiayaan dan pemberlakuan keputusan ini. Itu kemudian SOP-nya, ya. SOP-nya juga ini sudah. Nanti tinggal ngopi words-nya. Ini pengertian fasilitasi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dalam proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Ya. Tujuannya ya seperti biasa ini ya, sebagai acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Ya. Kebijakannya tentu saja kebijakan ya, keputusan Kepala Puskesmas tentang fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Referensinya PMK tentang manajemen puskesmas, PMK tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, serta PMK nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ini langkah-langkahnya, jadi ini sebenarnya ada di tengah masyarakat ya. Masyarakat dibantu kader ini melakukan pengenalan kondisi desa ya, dengan mengkaji profil desa. Nanti teman-teman lihat ini di PMK nomor 8 tahun 2019. Jadi di sana step by step sudah termaktub di pasal-pasalnya. Ini saya pindahkan ke sini ya. Karena tentu saja saya nggak berani untuk menambah kalimat sendiri yang tidak tercantum di PMK itu. Ini pertama mengkaji data profil desa
dan atau hasil analisis situasi permasalahan kesehatan dan atau data lain yang diperlukan. Kemudian dibantu kader, ya, masyarakat ya melakukan survei mawas diri, ya. Survei mawas diri itu untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada, kemudian faktor penyebab masalah kesehatan, termasuk yang perilaku berisiko, atau juga yang non perilaku atau lingkungan, serta kebijakan yang ada di masyarakat, serta untuk mengetahui potensi yang dimiliki desa atau kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan, termasuk keberadaan UKBM-nya. Kemudian bersama dengan kader dan perangkat desa membahas hasil survei mawas diri dalam kegiatan MMD. Kemudian pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya melaksanakan perencanaan partisipatif, ya, meliputi ini UKBM yang akan dibentuk, kemudian sarana prasarana yang diperlukan, rencana anggaran, ya. Kemudian setelah direncanakan, masyarakat melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian petugas puskesmas bersama dengan masyarakat melaksanakan pembinaan kelestarian, ya. Nanti kalimatnya akan saya perbaiki, ya, biar lebih luas lagi, ya. Ini kayaknya nggak ada kata sambungnya, ya. Pembinaan kelestarian melalui pertemuan berkala, orientasi bagi kader, sosialisasi, penerbitan peraturan, dan pemantauan serta evaluasi. Ya, jadi ini untuk SOP fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang step by step bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, serta difasilitasi, dibantu oleh teman-teman puskesmas. Itu. Kemudian untuk 212A, ya, ini terdapat kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Ini di dokumen, ya, nanti saya lewati aja. Ini wawancaranya. Ya, kemudian yang ke B, 212B itu hanya dokumen dan wawancara. Saya lewati. Untuk C juga dokumen dan wawancara, ya. Saya lewati. Masuk ke 213. Rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu pada RUK Puskesmas. Ya. Teman-teman yang kami hormati, untuk membuat RPK UKM, misalnya RPK tahun 2023, RUK-nya kan sudah dibuat kemarin, ya, tahun kemarin, ya. Sudah dibuat tahun kemarin, nanti tinggal kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Biasanya teman-teman puskesmas menyesuaikan dengan juknis dan non-fisik biasanya. Itu nanti mungkin ada kegiatan yang anggarannya itu berkurang, nanti kegiatannya juga barangkali volumenya pun dikurangi. Ini pokok pikirannya. Saya lewati. Elemen penilaian, ya, untuk semuanya yang A, B, C itu R semua. Ada rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, ya. Jadi kalau di depan nanti sudah disampaikan RPK tahunan, otomatis di dalamnya itu termasuk RPK tahunan UKM, ya. UKM esensial dan UKM pengembangan, ya. Kemudian RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM juga disusun, itu B. Kemudian kerangka acuan, ya. Setelah semua kegiatan, ya, untuk semua kegiatan yang masuk dalam RPK itu mestinya juga dibuatkan kerangka acuan kegiatannya. Itu diminta di elemen C. Yang pertama, RPK, ya, rencana pelayanan UKM yang terintegrasi dalam
RPK Puskesmas. Ini RPK Puskesmas ya, matriks rencana pelaksanaan kegiatan Puskesmas. Itu ya, ini sudah dijelaskan dari sudah dijelaskan dari kolom per kolom ya. Kolom 2 isinya apa? Upaya kesehatan. Ya, ini saya ambil dari Permenkes 44 tahun 2016 tentang manajemen Puskesmas. Ini misalnya ini kalau dirinci dari atas kan ada UKM esensial, UKM pengembangan. Yang saya tampilkan di sini kan UKM esensial. Misalnya promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, dan P2P ya. Itu nanti kegiatannya ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Misalnya untuk pelayanan kesehatan keluarga, kegiatannya misalnya kelas ibu ya sini. Kegiatannya kelas ibu, tujuannya, sasarannya berapa, targetnya berapa. Ya, ini saya lewati aja ya. Teman-teman sudah terbiasa melakukan hal ini. Kemudian untuk RPK bulanan masing-masing pelayanan UKM ya. Jadi ini juga sudah ada seperti ini. Ini form untuk matriks rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK bulanan ya. Yang hilang paling satu, yang tadinya ada kolom upaya itu dihapus, nanti upaya pas taruh di atas. Misalnya ini UKM esensial, pelayanan kesehatan keluarga, kegiatannya di sini, kelas ibu hamil. Nanti tujuannya sama seperti yang ada di RPK tahunan, bedanya mungkin di targetnya ya. Jadi ini di sasaran. Kolom kedua ini ya, kolom kedua diisi dengan penjabaran kegiatan dari masing-masing upaya ya. Di sini misalnya kelas ibu hamil. Kolom ketiga ini ya, tujuan diisi dengan tujuan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya kalau kelas ibu hamil itu ya meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, nifas, dan sebagainya. Ya, itu tujuannya. Nanti untuk di kolom 4 sasarannya adalah jumlah populasi atau area di wilayah kerja yang akan dicakup. Dalam bulan itu misalnya ada 30 ibu hamil. Targetnya kita kepengennya 30 itu kita undang untuk menghadiri kelas ibu hamil. Berarti kan 30 juga. Sasaran dan target sama. Itu penanggung jawab, nanti penanggung jawabnya di sini diisi misalnya bidan koordinator. Atau misalnya dalam kegiatannya itu dalam desa yang sudah kita tentukan, selain bidan koordinator juga bidan desa barangkali. Volume kegiatan ini volume kegiatan diisi jumlah pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 bulan, misalnya 3 kali ya, 3 kali sebulan, masing-masing 10 orang ya. Kemudian untuk jadwal diisi ada tanggal dan bulannya ya, langsung ada tanggalnya. Mungkin jika RPK tahunan itu kita belum berani untuk menentukan tanggal-tanggalnya, karena itu kan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Tapi kalau RPK bulanan itu dalam bulan itu ya. Bulan April misalnya ya. Kemudian rincian pelaksanaannya misalnya bulan April tanggal 9, 16 dan 23. Itu kemudian lokasinya nanti ditulis juga, misalnya 10 orang pertama
di RW 1, 10 orang kedua di RW 2, 10 orang ketiga di RW 3 barangkali. Dan lain-lain nanti disesuaikan dengan sikon yang ada di desa dan puskesmas masing-masing. Ini untuk RPK bulanan ya. Tentu saja teman-teman sudah biasa untuk membuat ini, apalagi hampir semuanya melakukan reakreditasi, sehingga hal-hal seperti ini sudah otomatis dibuat oleh teman-teman pelaksana UKM dan diketahui oleh penanggung jawab UKM masing-masing. Ini contoh-contohnya, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rosi. Ya. Ya, kemudian KAK, ada kerangka acuan, ini 213C. Tersedia kerangka acuan kegiatan untuk tiap kegiatan dari masing-masing pelayanan UKM. Ya. Semua pelaksana UKM di bawah koordinasi penanggung jawab UKM tentu saja memiliki kegiatan yang spesifik, dari imunisasi, P2, gizi, KIA, dan lain itu nanti semuanya membuat kerangka acuan bagi kegiatan yang sudah dicantumkan di RPK. Ya, gitu. Saya nggak akan menyampaikan lebih lanjut lagi, ini sudah biasa nih contoh-contohnya. Kemudian ini dokumentasinya saya lewati. Contohnya, karena untuk perubahan rencana kegiatan nanti masuknya dokumen ya, sehingga saya nggak bahas, nanti dibahas oleh Ibu Dr. Uki Widyastuti. Wawancara juga saya lewati. Ya. Masuk di kriteria 221. Ya, untuk 221 itu tidak ada regulasi, ya. Semuanya dokumen ya. Hanya 3 dokumen ya. Itu. Ini masalah jadwal ya. Saya lewati aja biar nggak tumpang tindih. Kemudian 221A wawancara sudah, B-nya juga sudah. 222. Kemudahan akses sasaran dan masyarakat terhadap pelayanan UKM. Tuh, pokok pikirannya saya lewati. Ya, ini juga nggak ada regulasinya. Ya, dari pokok ini bukan pokok pikirannya, ini elemen penilaian maksudnya nih ya. Ini maksudnya ini. Adanya dokumentasi, dan juga masing-masing ada wawancaranya, sehingga saya lewati. Ya, ini 22A dokumentasi, 22B juga dokumentasi, 22C juga dokumentasi. Saya lewati. Sangat mudah ya. Bahkan ada banyak juga beberapa kriteria yang tidak memerlukan regulasi. Bahkan yang memerlukan regulasi pun, regulasi itu saling kait-mengkait dengan elemen penilaian yang lain, sehingga nggak usah membuat lagi. Itu. Pak Tri, mohon maaf, waktunya Ya. kurang 10 menit. Iya, saya kebut. Ya, saya kebut. Ya, kemudian ini 231A tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi. Ya. SK tentang media komunikasi dan koordinasi di Puskesmas, serta SOP komunikasi dan koordinasi di Puskesmas. Ini nanti diasuh juga di 231A sampai 411C, 421E, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini sebenarnya sudah dibuatkan di 112B, ya, dan tadi sudah disampaikan juga di 231A, ya, SOP-nya. Untuk SK media komunikasi ada di 112B. SOP-nya ada di 231A. Ini untuk SK-nya. Ya. Karena tentu saja mestinya bikin SK dulu, baru membuat SOP-nya ya, sebagai dasar referensi ya. Referensi SOP itu kan SK. Ini SK-nya. Ya. Ini yang lebih jelas lagi. Menimbang, mengingat, saya lewati. Ini komunikasi adalah bla bla bla, ini sudah ya. Koordinasi adalah media yang digunakan ya. Media yang digunakan adalah bisa langsung, tatap muka, kotak saran, telepon, SMS, surat menyurat, email, sampai dengan papan pengumuman.
Ya, media yang dimaksud pada diktum ketiga digunakan untuk mendapatkan asupan. Jadi yang ini medianya di samping mendapatkan asupan dari masyarakat, ya masukan, tapi juga dipakai juga untuk umpan balik kepada masyarakat, ya, gitu. Kemudian yang kelima ini pembiayaan, ya, sudah biasa. Kemudian ini SOP-nya, SOP komunikasi dan koordinasi. Ini referensinya. Ini khusus komunikasi lewat medsos ya, karena kalau komunikasi lewat berbagai media kan SOP-nya beda-beda ya, langsung tatap muka, kotak saran kan, bahkan SOP untuk kotak saran pun nanti beda dengan SOP menerima telepon barangkali misalnya. Jadi nanti untuk SOP masing-masing media nanti bisa berbeda-beda. Berarti jika ada ini A sampai M ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya, 13 media, berarti bisa 13 SOP, karena langkah-langkahnya beda-beda. Ini khusus untuk, berikutnya ini khusus untuk SOP komunikasi lewat medsos, ya, ini. Dengan cara ini, Kepala Puskesmas menetapkan medsos. Kepala Puskesmas memerintahkan petugas untuk menyiapkan media. Kepala Puskesmas memerintahkan petugas untuk menyiapkan materi yang dikomunikasikan dan sebagainya ya. Petugas menyampaikan materi informasi kepada pengguna. Petugas menerima umpan balik komunikasi dari masyarakat melalui medsos. Ini khusus SOP komunikasi melalui medsos ya, itu. Kemudian berikutnya sudah lewat dokumen-dokumen 251. Ini yang R adalah yang 1, elemen penilaian A, dibentuk tim pembina keluarga dan tim pengelola data PISPK dengan uraian tugas yang jelas ya. Teman-teman sudah membuat ini di puskesmas masing-masing karena sudah sekian lama melaksanakan kegiatan PISPK ya, jadi nggak kaget lagi. Tapi ini contohnya SK-nya. Tim pembina keluarga, tugas ya, menetapkan tim pembina keluarga seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua ini tugas-tugasnya ya, tugasnya. Yang contohnya mana ini? Contoh. Oh ya, nanti untuk SK-nya nggak bisa saya buka karena ada di Word, nanti di copy aja. Tuh. Yang lain-lain untuk yang berhubungan dengan PISPK itu regulasinya nggak ada, cuma dokumen dan wawancara aja. Ya, tuh. Ya. Bahkan untuk yang D juga nih dokumen dan wawancara sampai D, E, F dokumen wawancara. 252 sama. Kriteria 252 juga tidak ada regulasinya. Ya, ini. Dua lima tiga. Nah ini germas. Untuk germas ada ada regulasi di elemen penilaian A. Ditetapkan sasaran germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas. Ditetapkan sasaran germas oleh Kepala Puskesmas. Tapi regulasinya bukan dalam bentuk SK ya. Nanti sasaran germas diuraikan dalam RUK RPK ya, juga nanti membuat kerangka acuan kerja kegiatan germas. Jadi setelah kegiatan germas itu masuk di UKM esensial promosi kesehatan, kegiatannya kegiatan germas ya. Nanti tujuannya apa, sasarannya apa, nanti diuraikan di sana ya. Tuh. Ini misalnya di UKM esensial promosi kesehatan. Teman-teman, RPK dan RUK itu sekarang kalau di elemen penilaian dianggap sebagai regulasi ya, gitu.
Ya, UKM esensial di sini UKM esensial promosi kesehatan. Kegiatannya pelaksanaan Jermas. Tujuannya ini ya agar masyarakat ini kemudian sasarannya ya, jadi sudah menunjukkan ini pun sudah sama dengan menunjukkan regulasi ya. Matriks ini RPK tahun 2022. Juga karena RPK itu link dengan RUK, di RUK pun sama, ada RUK yang tahun 2022 yang dibuat pada tahun 2021 pun seperti ini sama. Itu untuk promosi kesehatan sama ya, ini untuk elemen A dan B ini regulasi-regulasinya ya, bisa dilihat ya, regulasi untuk masing-masing UKM esensial regulasinya sama ya, ini ya dari 161A ya sama. Begitu juga untuk promosi kesehatan sama ini. Dari sumber yang sama. Ini kan ada nih indikator upaya kesehatan masyarakat esensial. Di dalamnya ada P2 promosi kesehatan, ada gizi giat, ada P2P, dan ada kesehatan lingkungan ya sini. Nanti teman-teman bisa membaca di words-nya. Itu sama promosi 26. Ini ya masuk di 261E ya, ini 261D, 261E itu SOP pencatatan dan pelaporan ya. Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan, dilaksanakan pencatatan dan dilaksanakan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinkes ya, sesuai dengan prosedurnya. Ini SOP-nya ya. SOP-nya. Ini SK-nya dulu. Sebelum ada SOP tentu saja ada SK-nya ya. Kemudian ini SK-nya ya. SOP-nya. Nah, ini SOP pencatatan pelaporan. Ya. Nanti mungkin ini saya perbaiki biar nanti pelaporan secara berjenjang dari pelaksana ke PJUKM, ke Kepala Puskesmas dan ke Dinkes itu lebih kelihatan alurnya ya itu. Kemudian untuk UKM esensial kesehatan lingkungan juga sama ya, untuk regulasinya sama, indikator dan target sebagai bagian dari indikator kinerja puskesmas yang ada di 161A sini ya. Ini contohnya sama aja ya. Kemudian 26 mana ya? Ya, untuk kesehatan keluarga pun sama ya. Ini regulasinya sama. Kemudian saya percepat karena sudah siang ya. Gizi pun sama regulasinya, diambil dari 161A ya. Juga yang P2P sama, regulasinya sama. Tuh. Kemudian untuk ini kalau kita ringkas di sini ya. Untuk UKM esensial kita ringkas ada promosi kesehatan, penyadapan lingkungan, kesega, gizi, dan P2P. 261, 262, 263, 264, 265. EPA itu sama, indikator. Ya. Kemudian EP2 dilaksanakan upaya promotif preventif dari UKM esensial dari ini masing-masing ini. Ya. Kemudian ada pemantauan secara periodik dari ini semuanya. Ya. Jadi ini elemen penilaiannya sama dan filosofinya kan dari elemen penilaian 1 sampai dengan terakhir itu menganut prinsip P1, P2, P3. Dari mulai ini ada indikator ya, melaksanakan ya, kemudian ada memantau, kemudian membuat rencana tindak lanjut serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan. Makanya yang ini, yang EP ini, EPA
indikator menggunakan SK yang sama, ya. Kemudian yang EP yang terakhir tentang pencatatan dan pelaporan juga menggunakan kebijakan yang sama, baik SK maupun SOP. Tuh. Juga untuk UKM pengembangan sama. Tinggal nanti kita menjabarkan untuk UKM pengembangan di puskesmas kita masing-masing itu terdiri dari apa saja. Itu nanti dimasukkan di A, jenis-jenis pelayanan ya. Kemudian ada indikatornya. Itu. Sama ini juga untuk 271B nanti untuk indikator UKM pengembangan terintegrasi dengan indikator kinerja puskesmas ya. Karena terintegrasi nanti masuk di dalam sana. Itu. Kemudian yang lain untuk P3 ya, 28 ya. 28. Ya, ini untuk pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja ya. Ini SK-nya untuk yang pertama ini untuk PJUKM menyusun kerangka acuan ya, membuat kerangka acuan dan jadwal supervisi. Kerangka acuan dan supervisi. Ini kemudian untuk yang 282 ini tidak ada regulasi ya, 282 nggak ada regulasi. Di sini yang dilihat adalah bukti-bukti kita pemantauan, kemudian apakah setelah dipantau dibahas ya, apakah setelah dibahas ada RTL dan tindak lanjutnya. Itu 283 nanti ya ini yang kita membuat ya untuk 283A ditetapkan indikator kinerja pelayanan UKM ya, ini regulasi ya, regulasi ini sudah saya beri contohnya ya. Kemudian nanti ada SK pencatatan dan pelaporan. Regulasinya sebenarnya ya, ini regulasinya untuk SK penilaian kinerja puskesmas ya. Di sana untuk menilai kinerja ada supervisi dulu, ada pemantauan, kemudian setelah dipantau nanti dilaksanakan analisis dan lain-lain. Ini secara runtut sudah dituliskan di SK penilaian kinerja. Kemudian nanti ini sebagai dasar untuk membuat SOP-nya. Ini SOP-nya. SOP-nya, langkah-langkahnya dari PJUKM dan pelaksana mengidentifikasi indikator, kemudian mencatat capaian indikator masing-masing setiap bulan, menganalisis dan melaporkan secara berjenjang, kemudian dipakai sebagai bahan untuk logmin, kemudian dilaksanakan pencatatan dan pelaporan untuk dikirim kepada Dinas Kesehatan. Ya, ini ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk contoh-contohnya barangkali kalau ada waktu nanti saya share screen untuk versi MS Word-nya. Terima kasih kepada Ibu Dewi dan juga mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas dan terlalu tergesa-gesa. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Tri. Monggo kita buka untuk 2 sesi ya. 2 sesi. Kalau ada waktu, kalau cukup waktu kita 2 sesi. Cuma saya menyimpulkan untuk penyampaian materi dan kita mungkin samakan persepsi untuk semua teman-teman. Kalau saya ringkas nih, mudah-mudahan nggak salah ya Mas Tri, yang bisa saya simpulkan dari materinya Mas Tri. Untuk regulasi sekarang kurang lebihnya 42 regulasi, terdiri dari SK, kebijakan, RUK, RPK, sekarang masuk regulasi Mas Tri, SOP, kemudian indikator kinerja. Mungkin nanti sebelum kita, makanya saya di sini matur sama teman-teman, nggak usah galau, prinsipnya peralihan dari 9 bab ke 5 bab, insya Allah semua dokumen itu sudah ada, cuman kita tinggal
melihat kembali, menyusun kembali, kemudian untuk regulasi ini regulasi, kemudian dokumentasi. Kalau wawancara, simulasi, observasi itu belakangan yang harus kita siapkan. Mungkin dokumentasi yang tadinya yang lalu itu ini masuk ke dokumentasi nih, ternyata sekarang masuk ke regulasi, itu yang mungkin kita harus samakan persepsi sehingga nanti saat disurvei kemudian upload dokumen di DFO-nya itu teman-teman tidak salah lagi. Monggo untuk yang mau ditanyakan oleh pada narasumber, silakan teman-teman. Ada Dari yang resen? Ada yang resen? Resen ada. Izin Monggo jangan bertanya, Pak. Monggo silakan. Bu Titik. Oke. Iya, Pak Tri, selamat siang. Assalamualaikum. Saya Tati Indah dari Jatiroyom, Iya. Malang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini walaupun terkait regulasi, tapi saya nanya ya Pak, nggak apa-apa ini Nggak apa-apa. untuk di 261 elemen A, 261, 262, 263 dan 264, 265 elemen A itu kan ada, bentar Pak, untuk elemen A tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial sesuai dengan yang diminta dalam pikiran. Tercapainya elemen indikator kinerja ini kan, iya. Kebetulan kami baru mau akreditasi untuk tahun ini di bulan Oktober. Jadi untuk tercapainya indikator kinerja itu kan dievaluasi pada akhir tahun sebelumnya, tahun 2022. Kemudian untuk kami yang di 2023 di bulan Oktober itu memakai capaian indikator yang kapan, Pak? Itu nomor 1. Jadi terus gini, kalau misalkan ada evaluasi monitoring, misalkan 3 bulan sekali, itu monitoringnya apakah juga monitoring tentang capaian dari indikator? Artinya apakah kita harus juga menetapkan capaian indikator per 3 bulan atau seperti apa? Kemudian yang kedua, tadi sudah dijawab sama Bu Rosi. Yang kedua, bila sudah tercapai, misalkan di poin C yang 261, 23, 45, yang poin C kan tadi ada RTL. Nah, kalau sudah tercapai, itu seperti apa, Pak? Misalkan pada bulan ketiga itu, apakah harus ada RTL-nya kembali? Kemudian untuk yang ketiga pertanyaannya, untuk RPK tadi misalkan 1 tahun itu dibikin di awal tahun, tapi kalau per bulan kan sudah ada tanggalnya. Itu apakah disusun di awal bulan kita akan pelaksanaan atau di awal tahun sudah dibikin RPK bulanan? Pak. Oh ya. Gitu aja, matur nuwun. Ya, terima kasih. Oke, Mbak Tati, satu lagi Mas Tri. Monggo, satu lagi teman-teman Puskesmas yang mau tanyakan resen. Izin dari Puskesmas Banjarnegara 2, Bu. Jadi siapa Mbak? Puskesmas Banjarnegara 2. Namanya siapa? Namanya Ratih, Bu. Oke, Mbak Ratih, monggo. Pertanyaan yang pertama adalah untuk intervensi awal PISPK, Bu. Kami melakukan di tahun 2017. Nah, apakah dokumen ini perlu disertakan pada saat nanti kami reakreditasi yang insya Allah dilakukan bulan Agustus tahun ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di EP yang disebutkan tadi untuk per program, Bu, itu kan ada beberapa indikator. Misalnya gizi ada 3 indikator yang harus diperhatikan. Sementara di indikator kinerja yang harus kami laporkan itu ada 12. Nah, untuk monitoring dan selanjutnya untuk persiapan reakreditasi ini, apakah yang ditampilkan hanya indikator yang diminta oleh EP atau semua indikator kinerja kami? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, Mas Tri bisa dijawab dulu 2 pertanyaan dari Banjarnegara. Monggo, Mas. Nanti kalau jawaban saya
kurang sesuai nanti tolong dicek lagi Bu, karena tadi pertanyaannya saya ada yang terlewat ya. Ya, untuk yang tadi Tati. ya ya mungkin nanti dilengkapi oleh Bu Uki karena ini juga berhubungan dengan dokumen, bukan regulasi ya. Untuk tercapainya yang misalnya 261 tercapainya indikator kinerja pelayan UKM esensial sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran disertai dengan analisisnya. Ya, ini SK sudah ada ya, kita membuat SK-nya. Kemudian tadi yang ditanyakan apa Bu? Mungkin bisa diulang sedikit. Ini kan bukti pencapaian yang dokumen kan nanti bukti pencapaian target indikator kinerja promosi kesehatan ya kalau yang 261. Kemudian setelah itu dianalisis pencapaian target indikator. Tadi yang ditanyakan saya lupa. Mungkin bisa saya Mas Tri bisa saya tambahkan itu ya. tadi Mbak Tati tanya tercapainya indikator kinerja kan ya. Dia 1 tahun, tapi ya. beliaunya mau akreditasi itu di bulan Oktober. Oh iya, baru 10 bulan. Apakah tetap harus disampaikan atau mundur mungkin ya? Iya, berarti apakah kita lihatnya di capaian kinerja tahun 2022 atau gimana gitu? Iya. Kemarin kalau nggak salah dengar dari Pak Dr. Cahyono menyampaikan bahwa yang dilihat adalah dokumen setahun yang lalu. Kalau kami yang baru akreditasi awal kan berarti 3 bulan. 3 bulan. Iya, berarti tahun ini, ya. Berarti tahun ini Bu. Kalau yang baru akredit ya, untuk akreditasi perdana tahun ini 3 bulan terakhir. Nah, iya. Seperti itu Bu. Berarti capaiannya yang 3 bulan yang 3 bulan terakhir gitu nggih Pak? Iya. Capaian misalnya ini kan kalau misalnya dinilai bulan September, berarti kan yang dilihat capaian sampai dengan bulan Agustus, gitu. Iya, begitu. Jadi kalau yang survei perdana, otomatis yang dilihat capaian tahun ini. Atau mungkin nanti barangkali ada yang mau memperbaiki yang saya sampaikan. Barangkali ada. Kalau misalkan berarti capaian 3 bulan, apakah kita punya target untuk 3 bulanan kan kita untuk indikator kinerjanya 1 tahun nih Pak. Iya. Berarti apa kita pilah lagi apa 3 bulan ada target tertentu atau seperti apa Pak? Oh gitu. Maksudnya jika ya monggo Bu Dewi. Mungkin saya bisa menambahkan Mbak Tati ya. Memang untuk indikator kinerja kan kita buat 1 tahun sekali ya Mbak. Cuman karena baru pertama kali akreditasi, di situ kita nggak perlu mengunci 3 bulan untuk dokumen, tetapi memang minimal 3 bulan untuk yang akreditasi perdana, kemudian yang reakred telusurnya 1 tahun. Harapannya mungkin teman-teman juga bisa menyampaikan. Nah, tadi Pak Tri sudah menyampaikan, jadi kalau misalnya di penilaiannya itu bulan September ya, sampai dengan bulan Agustus, mungkin kita bisa melihat ya Mbak. Karena 12 bulan kan nanti kita bagi menjadi 12, ketemu dikalikan 8 sampai dengan bulan tersebut mungkin ya. Mungkin itu seperti tambahan dari kami seperti itu Mbak. Kemudian terkait dengan monitoringnya tuh Pak Tri, monitoringnya belum terjawab. Per berapa bulan, kemudian capaian indikatornya mau seperti apa? Pertanyaan Mbak Tati yang kedua. Pak Tri? Masih di mute, Pak. Mas Tri? Iya. Pertanyaan yang kedua, Bu, coba Bu. Terkait dengan monitoringnya, Mas Tri, monitoring per berapa bulan untuk capaian indikator kinerjanya? Puskesmas. Oh iya. Kalau monitoringnya nanti tergantung dari SK penilaian kinerjanya ya. Jadi, silakan kalau mau bulanan, mungkin untuk indikator-indikator yang sensitif mungkin bulanan, mungkin untuk yang kurang sensitif mungkin 3 bulanan dan sebagainya. Kalau misalkan di 3 bulanan itu kan tadi ya kalau Bu Rosi menjelaskan kan tadi yang dipantau tentang jadwal, waktu, tempat, sasaran, penggunaan teknologi. Apakah juga termasuk capaiannya, Pak? Termasuk capaiannya enggak? Iya, yang tadi
Kalau sudah tercapai, apakah tetap kita harus menuliskan RTL atau seperti apa? Di poin C kan tindak lanjutnya dilaksanakan gitu kan? Oke, iya. Berarti kalau sudah tercapai ya sudah rampung, Bu. Kita nggak kecuali kalau misalnya sudah tercapai, misalnya capaian indikator pelayanan kesehatan ibu hamil ya, misalnya sudah tercapai ya. Tapi kan mungkin ada yang belum terpuas, belum memuaskan dari capaiannya tuh. Meskipun sudah tercapai, tapi pelaksanaan yang lain itu belum memuaskan ya. Misalnya kayak, oh kelas ibunya meskipun sudah 10 orang yang datang, tapi tempatnya belum representatif itu ya. Kemudian ada yang masih komplain meskipun mereka hadir begitu. Jadi tetap ada yang harus diperbaiki. Tapi untuk capaian yang kinerja berarti sudah rampung karena misalnya kita punya target 80% di bulan itu. Kemudian sudah tercapai 80%. Berarti untuk kegiatan bulan berikutnya sudah tidak ada hal yang beda dari kegiatan yang dilaksanakan bulan ini begitu, Pak. Oke. Izin moderator. Izin moderator bisa Iya, monggo, Mbak. menambahkan. Oke. Izin saya menambahkan ya, Pak Tri. Terima Ini kasih dari siapa? Bu Rosi. Bu Rosi. Nggak kelihatan Bu Rosi. Ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Nggih. Jadi Ibu, yang dinilai, yang dimonitor dan yang dievaluasi adalah kinerja ya, capaian kinerja dan capaian kegiatan. Ya, capaian kinerja itu yang sesuai SPM dari kementerian, dari Dinkesprop, dari DKK sendiri. Itu yang ada target, yang ada targetnya ya. Jadi itu pun seperti tadi ada pertanyaan yang berikutnya, apakah seperti KIA hanya 6, Promkes hanya 3, apakah hanya itu aja yang dinilai? Padahal mereka mengerjakan 12 indikator. Ya semua 12 indikator dievaluasi, dianalisa. Ya. Terus kemudian tadi Ibu mau maju September, berarti betul yang Pak Tri sampaikan capaian kinerjanya sampai Agustus. Ada beberapa puskesmas dari yang saya pernah survei, itu mereka setiap bulan RPK-nya itu ada 1 kolom target, yang seperti tadi Bu Dewi sampaikan. Ya, ada beberapa pelayanan yang tidak membagi habis umpama 100% bagi 12, tidak. Tetapi dia membagi sesuai dengan peak season-nya puskesmas. Mungkin di awal-awal masih sepi, jadi targetnya seperti itu. Jadi para koordinator dan pelaksana yang mengetahui target-target yang harus dilakukan. Sehingga RPK bulanannya itu ada target bulan Juni, umpama bulan Januari 10%, oh nanti Februari aku jadi 20%, Maret 50%, seperti itu. Jadi itu mereka sendiri yang membuatnya, ya. Jadi surveyor hanya melihat hal itu. Terus kemudian saya sekaligus mengingatkan, tadi Pak Triadi menyampaikan contoh SK SOP. Jadi tolong disesuaikan, seperti Pak Triadi katakan, sesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan kopas plek, seperti tadi SK-IKH, begitu banyak media yang dia lakukan melalui IKH, tetapi kenyataannya puskesmas Bapak Ibu cuma 2. Itu nanti ketahuan. Jadi disesuaikan dengan yang Bapak Ibu lakukan. Mengingatkan saja, jangan kopas langsung plug, tetapi harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Begitu, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Rosi. Oke, Bu Rosi, terima kasih masukannya. Oke Pak Tri, untuk Mbak Tati sudah cukup ya Mbak Tati? Iya, untuk jelas sekali Bu, jawabannya, terima kasih. tersebut. Lanjut. Untuk dari Banjarnegara Mbak Ratih, Mas Tri. Silakan. Di awal PISPK tadi ini kayaknya sudah disampaikan Bu Rosi. Iya, sudah.
pengisian Bu Rosi tadi yang awal terkait dengan PISPK, intervensi awal PISPK tersebut. Beliaunya terakhir melakukan kunjungan itu 2017, apakah masih bisa digunakan? Bu Dewi, non sewu tadi untuk yang RPK bulanan disusunnya di awal tahun apa di Oh tiap ya, awal bulan? ya. RPK bulanan jika disusun di awal tahun sekaligus kayaknya nggak relevan juga ya, karena kan setiap bulan ada perubahan Ya, ya. betul. Jadi nanti kita kerjakan kegiatan setiap bulan, kemudian kan setiap nanti kita didorong dari teman-teman untuk ada rapat pralogmin dengan PJUKM. Oke. Nanti di situ kan jika kita membahas capaiannya, mungkin dari hasil bahasan itu akan membuat perubahan RPK bulan berikutnya. Begitu. Jadi kalau RPK bulanan sekaligus dibuat di awal tahun untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember, niscaya nanti ada perubahan-perubahan lagi, begitu. Iya. Oke, berarti kalau RPK tahunan ya nanti isinya tidak sedetil RPK bulanan. Untuk melihat yang lebih detail nanti RPK bulanan, tapi jangan langsung dibuat dalam setahun, begitu. Oke. Mungkin Oke. segitu ya Mbak ya, karena itu Oke. tadi ini juga menyambung dari materinya Bu Rosi tadi terkait dengan RPK tahunan dan RPK bulanan. Prinsipnya teman-teman nanti walaupun di RPK itu ada RPK perubahan, tetapi kalau untuk RPK sebaiknya kita ada RPK bulanan, kemudian RPK tahunan, dan ada rencana kegiatan teman-teman yang setiap bulan. Apabila ada perubahan nanti bisa dirubah di buku harian atau ada tadi Pak Tri menyampaikan di rapat pralogmin. Mungkin itu bisa. Kemudian untuk yang PISPK sudah terjawab ya tadi ya? Ya. Kalau yang PISPK yang tahun 2017 kan sudah lama sekali ya. Kalau itu sekarang dibahas sekarang kayaknya untuk intervensinya sudah lewat. Iya. Jadi misalnya itu masalah di tahun 2017, sekarang dibahas. Mungkin mereka sudah mengatasi masalah sendiri di tahun sekarang begitu. Jadi kalau dibahas sekarang kayaknya sudah terlalu banyak masa yang terlewat. Atau mungkin Bu Rosi mau menambahi, monggo. Atau Bu Dewi sebagai UKM juga 2017 dibahas sekarang itu. Ya, masih terdengar. Ini kok sinyal saya kecil ya. Iya. Kalau menurut saya untuk yang tahun 2017 sudah nggak usah dibahas sekarang sih. Kita mestinya memiliki data PISPK yang paling baru yang nanti bisa segera diintervensi begitu. Oke. Monggo yang lain ini dari Badan Negara. Ya, mungkin bisa saya tambahkan. Bu. Silakan Bu Rosi. Kalau memang intervensi awalnya tahun 2017, kalau memang ada dokumennya, disiapkan saja. Disiapkan saja, siapa tahu surveyornya pengen lihat. Ke belakang ya Bu ya? Iya. Ya, nah kan di intervensi awal, di kunjungan awal itu kan ada intervensi awalnya. Nah, intervensi awalnya itu kadang-kadang surveyor cuma kepo aja, pengen lihat apa toh yang dikerjakan di intervensi awal gitu. Jadi kalau memang ada dokumennya, seberapa banyak ya itu aja yang disiapkan. Itu. Ya, terima kasih. Ya. Mohon Bu Dewi, izin bertanya Bu Dewi. Ini dari mana Pak? Satu lagi ya, karena waktunya kita mungkin satu lagi. Satu saja aja Bu. Terima kasih. Dari mana, terima Pak? kasih Bu Dewi dan Pak Tri. Siap. Dari Puskesmas Kayen, Kabupaten Pati. Tadi ya? Pak Tri. Nyun sewu Bu Dewi. Terkait dengan di tahap perencanaan dan pelaksanaan, dokumen yang harus kita siapkan sesuai dengan informasi yang terupdate itu
dokumen yang harus kita siapkan adalah dalam kurun waktu 1 tahun. Iya. Nggih. Kemudian terkait dengan di perencanaan dan di pelaksanaan itu kan saling keterkaitan, mulai dari identifikasi masalah menyusun RUK sampai dengan sampai dengan RPK-nya. Nah, misalkan 1 tahun di tahun 2023 penilaiannya di tahun mulai dari berapa sampai tahun berapa, Bapak? Terima kasih. Ya. Dari SMD-nya, mulai dari SMD-nya sampai RPK. Iya, saya coba menjawab. Saya jadi teringat kemarin waktu dijabarkan oleh Dr. Cahyono ya. Jadi meskipun dokumen telusur itu setahun yang lalu, jadi misal tahun 2022, kemudian data-datanya juga capaian-capaian tahun 2022, tetapi itu saling kait-mengkait. Jadi misalnya untuk RPK tahun 2022, berarti kan kita harus ke belakang lagi melihat RUK tahun 2022 yang dibuat pada awal tahun 2021. Itu pun nanti dilihat juga. Memang karena sistem perencanaan kita kan saling kait-mengkait ya. Apalagi kita untuk membuat RUK N+1 itu kita menggunakan data capaian N-1 ya. Untuk RUK N+1 membuat data capaian N-1. Jadi rentannya sangat panjang. Jadi tentu saja nanti RUK yang dibuat di tahun 2021 ya, bahwa di mana di situ namanya RUK tahun 2022 pun harus ditunjukkan kepada surveyor. Kemudian untuk membuat RPK RUK itu harus ada SMD MMD. Tentu saja nanti disiapkan saja kalau datanya masih ada untuk misalnya SMD untuk membuat RUK tahun 2022. Berarti kan SMD MMD-nya kan dibuat di akhir tahun 2020 ya. Di mana di saat itu mungkin teman-teman masih melaksanakan kegiatan di masa pandemi yang kayaknya pelaksanaan SMD MMD-nya pun kayaknya banyak yang nihil-nihil gitu. Jadi kalau memang tidak ada ya itu sepertinya dimaklumi juga kalau di tahun 2021 mestinya ada SMD di akhir tahun 2020 mestinya ada SMD sebagai bahan perencanaan di awal tahun 2021 itu kayaknya kalau memang belum ada ya itu dimaklumi. Tapi memang dari perencanaan sampai pelaksanaan itu memang saling kait-mengait, itu tidak bisa kita pungkiri Bapak. Jadi demikian. Jadi nanti mohon untuk diusahakan untuk dokumen-dokumen yang masa lalu yang terkait dengan sekarang itu tetap dicari begitu. Demikian Pak dari Pati. Prigayan. Terima kasih. Mungkin bisa menambahkan ya Pak Pri. Mungkin kita walaupun nanti penilaian tadi agak tersendat suaranya, penilaian kita di tengah tahun atau nanti ditanggung di bulan September gitu. Jadi kita tidak hanya fokus dari mulai menyiapkan SMD MMD itu di tahun ini, tapi tetap kita flashback ke belakang. Jadi tahun 2022, 2021 tetap kita lihat. Yang jelas bukti telusur nanti mungkin yang lebih fokus di RUK RPK yang memang 1 tahun belakangan sebelum kita melaksanakan survei penilaian akreditasi. Itu ya Pak ya. Iya, oke. Siap. Mungkin ini sudah habis Pak Tri. Oke. 2:30. Nyun sewu nanti untuk PR-nya Pak Tri ya Pak Tri. Ini masih banyak yang teman-teman tanya oleh chat, kemudian untuk yang dijanjikan kita mau direvisi dulu terus lewat web mungkin nanti
terakhir untuk share materinya bisa disampaikan teman-teman supaya lebih mantap terkait dengan regulasi. Teman-teman, saya mohon maaf untuk regulasi prinsipnya nanti yang disampaikan Pak Tri itu jangan langsung dikopas. Yang penting, yang jelas definisi, tujuan, kebijakan, referensinya itu sama. Cuman nanti esensi di dalamnya sama. Cuman nanti bahasanya mungkin yang bisa diolah oleh teman-teman semua dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di puskesmas masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk narasumber kita, Mas Tri. Oke, terima kasih. Teman-teman, kita beri oplos buat Pak Tri. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih banget. Saya lanjutkan TPCV ini. Oke, siap-siap. Semangat.